5 hal yang harus kita lakukan dalam budidaya tanaman cabai, terutama yang ditanam dalam polybag. Namun sebagian daripada 5 yang akan saya bahas nanti, ini juga bisa diterapkan untuk tanaman cabai yang ditanam di dalam pekarangan, atau sama dengan cara perawatan tanaman cabai yang ada di pekarangan. Apa saja itu? Yang pertama adalah tentang media tanam. Media tanam ini biasanya teman-teman menggunakan tanah yang dicampur dengan menggunakan pupuk kandang atau bisa juga menggunakan kompos. Sedangkan tipsnya adalah jangan terlalu banyak pupuk kandangnya atau lebih banyak pupuk kandangnya daripada tanahnya. Intinya tidak boleh lebih banyak pupuknya daripada tanahnya. Kenapa? Karena tanaman atau tumbuh-tumbuhan itu adalah tumbuh di dalam media tanah, bukan di dalam pupuk. Sedangkan kompos atau pupuk kandang itu kan sebagai pupuk untuk pemberian nutrisi terhadap tanaman. Jadi kalau kita dalam mengisi polybagnya ini lebih banyak pupuk kandangnya atau bahkan komposnya daripada tanahnya, ini akan membuat tanaman cabai tidak bisa bertahan lama di dalam polybag ini. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ini adalah tentang pengisian polybag. Dalam pengisian polybag, usahakan jangan terlalu padat dan sebaliknya terlalu kropos atau terlalu menggeronggong. Ya, kalau terlalu padat, maka akar tanaman ini akan kesulitan untuk merambah dan menyerap nutrisi yang kita berikan. Kalau terlalu lembek atau terlalu menggeronggong, maka tanaman tidak akan kokoh, sehingga mudah goyang dan pertumbuhannya menjadi terganggu. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini adalah pengendalian hama. Ini sama, baik itu tanaman cabai yang ada di pekarangan maupun ditanam di dalam polybag. Intinya sebelum tanaman terserang oleh hama, itu harus kita lakukan pencegahan. Kemudian yang keempat, ini hanya khusus yang di polybag. Kalau tanaman yang ada di dalam pekarangan itu beda lagi, namun juga hampir sama. Jika ditanam di dalam polybag, maka kita harus menambahkan lubang yang ada di badan polybag seperti ini. Sebenarnya polybagnya ini sudah disediakan lubang untuk pembuangan air agar tidak terlalu lembab. Namun ketika musim hujan ini akan kurang karena terlalu banyak air yang masuk ke dalam polybag, sehingga lubang yang disediakan ini tidak mampu untuk menguras air yang ada di dalam polybag, sehingga tanahnya akan menjadi lembab, dan kelembapan tanah ini akan memicu cendawan patogen yang akan mengganggu pertumbuhan tanaman, seperti halnya layu fusarium, penyakit antraknosa, dan lain sebagainya. Maka kita harus menambahkan daripada lubang pembuangan air di sekitaran badan pot ini, baik di pinggir maupun di bawah media polybagnya. Kalau ditanam di pekarangan, biasanya dibuatkan drainase sehingga kelembapan tanah akan berkurang, dan ini bertujuan untuk menghindari cendawan patogen yang menyebabkan hama penyakit pada tanaman cabai kita. Itu yang keempat. Sedangkan yang kelima atau yang terakhir, ini adalah perempelan batang. Pada tanaman cabai biasanya ketika menghadapi fase generatif atau masa pembuahan atau di akhir fase vegetatif, ini banyak sekali cabang yang bertumbuhan. Contohnya seperti ini, ya. Contohnya seperti ini. Sedangkan tujuan kita untuk merempel ini adalah agar nanti ketika tanaman cabai kita ini sudah memasuki fase generatif atau masa pembuahan, itu nutrisi yang kita berikan bisa mencukupi pada tanaman cabai kita yang sedang proses untuk berbuah. Jadi nutrisi nanti akan terbagi, yang pertama untuk kekuatan batang dan yang kedua untuk pembuahan. Dan jika tidak kita kurangi atau kita rempel, maka nutrisi yang kita berikan ini akan banyak terbagi. Dan tentunya pupuk yang kita berikan
ini tidak akan cukup untuk memenuhi keseluruhan daripada kebutuhan tanaman cabai kita, sehingga buah yang dihasilkan terkadang bisa menjadi rontok atau bisa juga terkena serangan penyakit antraknosa atau penyakit patek seperti yang sering kali terjadi pada tanaman cabai. Nah, ini adalah tujuan kenapa kita harus merempel batang atau perempelan tunas. Pertanyaannya, nah mengapa kalau demikian pupuknya ini tidak kita lebihkan saja agar semua kebutuhan daripada tanaman ini cukup tanpa perlu kita merempel. Jadi gini teman-teman ya, kalau kita perbanyak daripada pemberian pupuknya, tanaman ini tidak akan bisa menyerap keseluruhan daripada pupuk yang kita berikan dalam jumlah yang terlalu banyak. Jadi dalam penyerapan itu sedikit demi sedikit, tidak semua langsung terserap. Dan sisanya itu akan mengendap di dalam media tanam sehingga menyebabkan tanah menjadi asam. Kalau media tanam sudah menjadi asam, maka dalam pemupukan selanjutnya itu akan sulit terserap oleh tanaman kita. Makanya pemberian pupuk yang terlalu banyak itu sebenarnya memang juga tidak dianjurkan, karena kembali seperti yang saya bilang tadi, tanaman itu tidak bisa menyerap keseluruhan daripada pupuk yang kita berikan. Jadi itulah pentingnya dalam kita merempel batang atau mengurangi tunas yang bertumbuhan pada batang cabai ini. Jadi itu teman-teman ya, 5 tips untuk sukses di dalam budidaya tanaman cabai polybag. Yang pertama adalah media tanam. Itu harus lebih banyak tanahnya daripada pupuk kandangnya atau campurannya. Yang kedua, dalam pengisian ini jangan terlalu padat. Kemudian yang ketiga, pengendalian hama. Yang keempat, ini adalah penambahan lubang pada badan polybag atau badan pot ketika musim penghujan. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, ini adalah perimpilan batang. Oke teman-teman, saya akhiri untuk video kali ini. Dan untuk mengakhiri video ini, ada 4 buah video yang saya rekomendasikan untuk teman-teman pelajari. Insya Allah akan bermanfaat. Dan apabila bermanfaat, jangan lupa di share agar yang lain juga tahu dengan apa yang kita ketahui. Sampai jumpa lagi di next video, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.